Haleluya, kita melanjutkan pengajaran orang pilihan ya. Kita memasuki kitab Keluaran pasal 27 ayat ke-1 sampai ke-8. Kita akan baca semua ayat ini. Keluaran 27 ayat 1 sampai ke-8. Supaya bacaannya sama, kita baca sesuai dengan apa yang tertulis di depan ya. Kita baca bersama 3, 4. Dan haruslah engkau membuat sebuah mezbah dari kayu akasia. Panjangnya 5 hasta dan lebarnya 5 hasta. Mezbah itu harus berbentuk bujur sangkar dan tingginya 3 hasta. Haruslah engkau membuat tanduk-tanduknya pada keempat sudutnya. Tanduk-tanduknya itu harus menjadi seiras dengannya. Dan engkau harus menyalutnya dengan tembaga. Haruslah engkau membuat belanga-belanganya untuk membuang abunya dan sekop-sekopnya dan mangkuk-mangkuknya dan garpu-garpunya dan perbaraan-perbaraannya. Untuk seluruh perkakas itu engkau harus membuatnya dari tembaga. Haruslah engkau membuat baginya sebuah panggangan, suatu karya jala-jala dari tembaga. Dan pada jala-jala itu engkau harus membuat 4 gelang dari tembaga pada keempat sudutnya. Haruslah engkau memasang itu di bawah profil tepi mezbah ke arah bawah. Haruslah jala-jala itu sampai ke pertengahan mezbah itu. Haruslah engkau membuat tongkat-tongkat pengusung untuk mezbah itu. Dan tongkat-tongkat pengusung dari kayu akasia. Engkau harus menyalutnya dengan tembaga. Haruslah tongkat-tongkat pengusung itu dimasukkan ke dalam gelang-gelang. Dan tongkat-tongkat pengusung itu harus ada pada kedua sisi mezbah itu untuk mengusungnya. Haruslah engkau membuatnya berongga dari papan-papan, seperti yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Demikianlah mereka harus membuatnya. Amin. Silakan duduk. Puji Bapa Yahweh. Kita mengucap syukur ya, kita terus maju. Dan saya mau mengingatkan terus ya, walaupun kita sudah sampai di dalam bab ke-27, kalau saudara baca lagi dari awal ya, bahkan dari kitab Kejadian pasal 1, dan minta terus akan pertolongan Roh Kudus supaya berkenan menyertai membuka rahasia-rahasia. Masih banyak rahasia terkandung di dalamnya. Dan kita harus sangat percaya seperti apa Yesua katakan. Ya. Kepada anak-anaknya, anak-anak Bapa Yahweh, dan kepada murid-muridnya, rahasia itu dibuka. Ya. Karena saya berani mengatakan setiap firman itu rahasia. Kenapa? Karena firman itu pribadi Tuhan. Tuhan hanya akan membuka kepada anak-anaknya, kepada para muridnya, ya. Dan sesuai janjinya, ya. Tidak ada yang tertutup yang tidak dia buka. Dan itu hanya dibuka kepada orang yang bisa dipercaya, yaitu anak-anaknya dan murid-muridnya. Karena itu saya himbau saudara, ya. Sempatkanlah atau berikanlah waktu untuk terus membaca dan minta tanya Tuhan. Karena semua apa yang diajarkan itu sebenarnya hanya kerangkanya ya. Kerangkanya ya artinya hanya batas-batasannya. Minta lagi supaya lebih banyak disingkapkan. Ya. Karena kan banyak hal yang belum memang kita tidak membahasnya, seperti kait-kaitnya, apa gunanya, ya. Terus alas-alasnya ada yang dari tembaga, ada yang dari perak. Kan hanya sepintas. Ya. Karena kita mengetahui bahwa segala sesuatu yang berhubungan atau yang dilapisi dengan tembaga itu melambangkan penghukuman. Tetapi perak melambangkan penebusan dan emas melambangkan kemuliaan. Ya. Simbol-simbol seperti itu akan dapat membantu kita
Ketika kita membaca firman, apa kira-kira artinya? Kenapa ini dibuat dari tembaga? Kenapa ini dibuat dari perak? Kenapa ini dibuat atau dilapisi dengan emas dan sebagainya? Ya, jadi ya banyak hal yang tersembunyi yang memang saya percaya pasti Tuhan buka. Ya, Tuhan buka karena memang itu firman-Nya ya. Karena dia sendiri kan berbicara. Tidak ada yang tersembunyi yang tidak akan dibuka. Jadi kita mengucap syukur bahwa itu ya kapan lagi dia buka? Ya tentunya pada akhir zaman. Zaman saudara dan saya. Ya. Bukan nanti zaman 1000 tahun gak ada gunanya. Ya. Tapi sekarang inilah waktunya. Kita baca di dalam Matius pasal ke-10. Ayat ke-26. Oleh karena itu janganlah kamu takut akan mereka. Sebab, perhatikan ayat ini. Tidak ada satupun yang tertutup yang tidak akan disingkapkan. Dan yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Ya, nah, jadi kita harus ingat itu. Ya, tapi kita juga harus ingat kepada siapa itu akan disingkapkan. Karena tidak semua orang akan menerima pembukaan rahasia. Ya, kalau kita lanjutkan di dalam Matius pasal 13 ayat 10 dan 11. Dan setelah datang mendekat para murid. Nah, perhatikan ya. Jadi harus diingat. Entahkah itu para murid, entahkah anak-anak. Jadi jangan sampai melenceng. Para murid jadi itu dibuka kepada para murid. Para murid berkata kepadanya, mengapa engkau berbicara kepada mereka dalam perumpamaan? Seraya menanggapi dia berkata kepada mereka, kepadamu. Nah, siapa mu-nya? Ya murid. Ya, murid itu siapa? Murid itu yaitu orang yang mentaati perintah. Ya, kepadamu sudah diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Tetapi kepada orang-orang itu tidak. Dan berkali-kali saya ingatkan dari tempat ini, Tuhan itu setia sama firman-Nya. Ya. Dia bukan setia sama manusia. Manusia ini nggak bisa dipercaya. Ya. Dan dia setia sama firman-Nya. Karena itu kita harus senantiasa ingat bahwa kalau dia bilang itu akan dibuka kepada para murid, dan kita mengucap syukur. Ya. Lu murid-murid siapa muridnya? Lo apa pikiran orang kan hanya 12 murid. Nah, kita lihat di dalam Yohanes pasal ke-8. Ayat 31 dan 32. Kemudian Yeshua berkata kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya, jika kamu tetap tinggal dalam firman-Ku, kamu adalah benar-benar murid-murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi semua itu saling berkaitan. Ya, saudara dan saya adalah muridnya apabila ada syaratnya kan. Kalau engkau taat sama firman. Dan kita harus ingat Tuhan itu tidak pernah lupa akan firman-Nya. Dia setia sama firman-Nya. Ya, kita bisa berdoa, Tuhan layakkan saya, ampuni dosa salah saya. Tuhan, ada tertulis, ya, engkau akan membukakan rahasia firman. Ya, berdoa, minta. Sehingga apa yang tertulis dalam kitab Matius maupun kitab Matius 10 ataupun 13, itu terjadi. Dan saya sangat percaya ya ketika rahasia-rahasia firman disingkapkan, ya, kita akan merasakan suatu sukacita di dalam hati kita. Di dalam roh dan jiwa kita terasa suatu sukacita. Kenapa? Karena kita ngerti kenapa. Karena roh yang ada di dalam kita ini, ya, itu sangat merindukan akan firman yang kita baca. Semua orang yang namanya manusia hidup pasti ada roh Tuhan di situ. Kalau rohnya diambil, mati dia. Roh ini lapar dan haus akan kebenaran. Tetapi ada tertulis, ya,
Seperti yang seringkali yang Yesua juga katakan kepada murid-muridnya. Kita lihat di dalam Matius pasal ke-26. Ayat ke pasal 26 ayat ke berapa nih? 41. Saya mencoba untuk membawa saudara mengerti ya, karena setiap firman itu harus saling berkaitan. Ada penopangnya dan melalui itu semua kita dapat penjelasan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak masuk ke dalam pencobaan. Roh memang berkemampuan kuat, tetapi daging lemah. Roh yang di dalam kita, kan ada tertulis, roh yang di dalam kita itu diingini Tuhan dengan cemburu. Roh yang mana? Roh yang membuat kita hidup. Karena kalau roh itu dicabut, ya mati kita. Bisa tahu nggak maksudnya? Roh yang Tuhan berikan kepada kita itu yang tertanam di dalam kita. Kita baca di dalam Yakobus pasal ke-4 ayat ke-5. Apakah kamu berpikir bahwa kitab suci tanpa maksud mengatakan, dengan kecemburuan dia merindukan roh yang telah berdiam di dalam kita. Karena itu ketika kita membaca firman, rahasianya dibukakan, ada sukacita yang susah digambarkan. Kenapa? Ya roh yang di dalam kita itu ya roh Bapa Yahweh. Merasakan sukacita. Tetapi seperti apa yang dikatakan dalam Matius tadi, roh berkeinginan kuat, tapi daging lemah, maunya tidur aja melulu. Ya. Padahal kebanyakan tidur kan gak bagus. Bukan gak boleh tidur, boleh tidur. Tapi secukupnya. Ya. Sehingga saya sebagai pelayan Tuhan, boleh dikatakan setiap hari saya berdoa sama Tuhan. Ya, kan semuanya saya sebut namanya. Jadi saya hafal semua namanya. Ya. Supaya Tuhan memberikan kita hikmat. Ya. Supaya kita dengan hikmat Tuhan dapat mengatur, ya, supaya kita makan cukup, aktivitasnya cukup, istirahatnya cukup. Kalau semuanya cukup, pasti badan kita sehat. Kita harus menjaga kesehatan tubuh kita, karena dia berfirman, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu baitnya Roh Kudus? Selanggap, ya. Ya kalau sekarang ini kan karena kita tadinya nggak tahu, ya makan berlebihan, ya jadi kegemukan, jadi berbagai macam penyakit mengidap. Tidak selama, saya hanya berkeyakinan ya, selama kita masih hidup, kita masih diberi kesempatan. Bukan sesuatu yang tidak mungkin, kita bisa berubah untuk menjaga kondisi tubuh kita. Ingat, tubuhmu bukan milikmu lagi. Tubuh kita bukan milik kita, tetapi milik Bapa Yahweh. Karena di dalam kita bertakhta Rohnya yang kudus. Karena itu kita harus menjaga hidup kita benar-benar dalam kekudusan. Sehingga anytime kalau Tuhan bilang, anakku, aku udah kangen. Bapa Yahweh, aku siap. Ya. Nah, kita mengucap syukur ya. Itu hanya sebagai pengingat aja buat kita semua. Walaupun kita sudah sampai di pasal 27, tidak ada masalah. Kau selidiki lagi dari kitab Kejadian. Kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini. Ya. Saya mengajar saudara harus proaktif ya. Memang kita lihat di dalam korban-korban persembahan ini. Ya. Kelihatannya kan ya begitu aja. Kambing disembelih, lembu disembelih, segala macam. Yang diambil darahnya. Itu harus jadi pertanyaan, kenapa darah Tuhan? Bisa tanggap? Lu kenapa nggak dagingnya?
Kenapa darah yang dikorbankan? Karena kita firman-Ku, Tuhan menyatakan berdasarkan firman Tuhan, ya segala sesuatu itu disucikan dengan darah. Saya tahu nggak maksudnya? Ya, lo kalau segala sesuatu disucikan dengan darah, nanya sama Bapak Yahweh kenapa? Kita baca di dalam Ibrani pasal 9. Ayat ke-22. Hampir segala sesuatu disucikan dengan darah menurut Torah. Dan tanpa penumpahan darah, pengampunan tidak terjadi. Ya, nah itu nanti kan jadi pertanyaan. Ya kita mengucap syukurlah nanti Tuhan berkenan ya. Tuhan singkapkan karena ada beberapa yang kita harus lihat. Ya, kenapa? Pernah nggak saudara berpikir, kenapa harus darah? Itu harus jadi pertanyaan loh. Itu rahasia. Tetapi banyak orang menganggap, oh itu kan perintah Tuhan. Loh kenapa? Tuhan itu membuat segala sesuatu ada sebab, ada akibat. Bisa tangkap. Ya. Kan firman Tuhan dengan jelas menyatakan. Jadi segala sesuatu memang harus ada firmannya. Bukan asal cuap. Ya, kita lihat di dalam Keluaran 21. Kita baca ayat 23 aja lah. Tetapi jika terjadi kecelakaan, perhatikan ini. Maka kau harus memberikan nyawa ganti nyawa. Ya, kalau terus saudara baca, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Itu hukum Torah. Bisa tanggap? Lo harus jadi pertanyaan, kenapa darah? Bisa tanggap saya? Itu harus jadi pertanyaan. Lo ini kan nyawa ganti nyawa. Lo kenapa darah? Sekarang darah, berarti kan ada sebabnya. Saya tanggap. Ya. Saudara olah dulu, ya tanya Tuhan. Ya, Tuhan berkenan nanti Tuhan singkapkan. Berdasarkan penafsiran saya. Nah, saudara berdoa supaya Tuhan berikan hikmat. Dicek lagi itu koreksinya Pak Gembala bener nggak? Tafsirannya. Ya, nah, kita harus melihat itu semua dengan pandangan iman. Karena memang ada tertulis. Tidak ada penafsiran kita yang sempurna. Namanya penafsiran kita ya berdasarkan mungkin dapat dikatakan dari lubuk hati yang terdalam. Saya memperkirakan seperti ini. Perkiraan atau tafsiran manusia tidak ada yang sempurna. Ya. Kita kan, oh Tuhan kayak gini, bisa nggak nafsirin kira-kira bentuknya kemana? Boleh aja nafsiran Tuhan begini, Tuhan begini, Tuhan begini. Karena banyak ayatnya, Tuhan bisa aja seperti api, Tuhan bisa seperti awan, Tuhan bisa seperti malaikat, bisa aja. Karena itu semua ada. Boleh menafsirkan, tapi ingat, penafsiran kita belum tentu benar seutuhnya, belum tentu benar separohnya, belum tentu benar sama sekali. Artinya salah. Saya tanggap. Tapi yang namanya penafsiran, kan kita kita tidak tahu persis. Ya kita minta hikmat Tuhan, Tuhan saya menafsirin kayak begini. Nah nanti kan sering kali kan saya menafsirkan. Saudara pikir ini benar nggak yang ditafsirkan? Karena saya menyatakan tafsiran manusia itu tidak ada yang sempurna. Tetapi kita memang diajarkan untuk bisa menafsir. Kira-kira gimana sih? Seperti umpamanya saya katakan kan. Kita tidak bisa menilai iman kita di mana. Sudah, ini iman 100% nih. What? Ya. Nggak ada yang 100%. Karena yang menyempurna, yang bikin 100% itu hanya Yeshua. Karena ada tertulis, dia penyempurna iman. Mungkin iman kita sudah 99%. Itu kan tafsiran kita.
Tapi Tuhan bilang masih di bawah 50%. Ya. Karena itu kita harus terus berusaha dengan seluruh kemampuan kita. Bukan saja mengerti firman Tuhan. Bukan saja memiliki pengetahuan, pengenalan yang penuh akan firman Tuhan. Mengenal dia dengan benar melalui firman-Nya. Dan kita belajar mempraktekannya. Karena hanya dengan mempraktekkan firman, firman itu yang merubah kita. Sadar atau tidak sadar, dia akan merubah kita. Ya, karena dia sanggup merubahnya dengan caranya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, mesbah persembahan bakaran yang tadi kita baca bersama. Semua ini memang dari kayu, kemudian disalut dengan tembaga. Ya, kita tahu bahwa tembaga itu bisa ditafsirkan sebagai lambang atau simbol penghukuman. Ya, perak itu seperti yang saya katakan tadi adalah simbol sebagai penebusan dan emas simbol kemuliaan. Ya. Dan semua kayu, rangkanya semua kayu ya, kayu akasia. Semua peralatannya, mesbahnya, ya, tongkat-tongkatnya semua dari kayu akasia. Tetapi kayu-kayu ini semua disalut dengan tembaga. Tembaga itu salah satu bahan yang tahan api. Tahan api, nah saya lupa persis berapa koefisien ininya, leburnya ya. Kan ada batasnya. Kalau dibakar sekian derajat dia akan cair. Tembaga ini termasuk yang tahan. Ya. Dan Tuhan ya, dulu kan belum ada pengetahuan tentang kenapa dipilih tembaga. Oh, kalau sekarang kan kita tahu karena belajar kan. Oh, tembaga mempunyai koefisien leburnya sekian, kita tahu. Makanya kita bisa, oh ini nggak apa-apa, bisa tahan. Walaupun dibakar, dia tahan karena api itu juga mempunyai titik apinya berapa derajat. Dan titik lebur daripada tembaga berapa derajat. Titik leburnya harus lebih tinggi dari temperatur api. Ya, sehingga tembaganya tidak rusak, tidak lumer. Bisa tangkap ya? Jadi segala sesuatu kalau saudara bakar, dia kebakar, kita tahu itu titik bakarnya segitu. Kalau dia tidak menemui titik bakar, dia nggak bakal kebakar. Ya. Ah, disinilah kita melihat luar biasanya. Ya. Ini ribuan tahun yang lalu, kurang lebih 3.500 tahun yang lalu. Ya, karena dari zaman Yesua sampai sekarang kan itu 2000 tahun. Dari Yesua sampai Moshe kurang lebih 1.500 tahun. Jadi dari Moshe sampai kita kurang lebih 3.500 tahun. Dan Tuhan sudah memberikan suatu pekerjaan yang luar biasa bagi Moshe dan orang-orang Israel. Sehingga apa yang dikerjakan dengan untuk membuat mesbah, dia harus disalut dengan tembaga. Sekarang kita ngerti kenapa. Dulu nggak ngerti orang, main salut-salut aja. Ya. Nah, disinilah kita melihat luar biasanya. Artinya itu salutannya sangat ditutupnya itu harus sempurna. Karena kayu-kayu ini memang itu semacam kotak lah ya. Semacam kubus gini. Baru jala-jalanya, panggangannya itu ditaruh di tengah. Bisa ditangkap. Ya, ya memang banyak penafsiran orang. Tapi berdasarkan ayat-ayat ini, itu dibentukkan dikatakan mesbah itu harus berongga bagian dalamnya. Jadi kotak gitu, nah itu bakarannya di tengah-tengah. Bisa tangkap. Di tengah baru sapinya atau lembunya ditaruh di atas panggangan. Ya. Kemudian dari bawah itu apinya. Nah, saudara harus mengerti bahwa
Api ini kan panas. Lo kalau kayu itu tidak dilapisi dengan tembaga dengan sempurna, ada lubang sedikit aja, habis kayunya. Bisa tangkap? Jadi tidak boleh ada lubang sebesar jarum pun sekali nggak boleh. Ya. Itu satu pekerjaan yang ya sangat luar biasa untuk zaman dulu ya. Tetapi karena yang memberi hikmat itu adalah Tuhan sendiri, ya, sehingga segala sesuatu dikerjakan dengan sempurna. Semua mesbahnya itu baik kayunya yang dilapis tembaga, baru di tengah-tengah jadi masukin jala-jalanya untuk menaruh korban. Ya kalau dilihat begitu aja sih gampang. Berapa berat sapi yang berat? Mungkin 300-400 kilo kan. Loh bagaimana ini jala-jalanya ini nggak bisa sembarangan. 400 kilo kalau dia tipis jebol ini. Bisa tanggap. Ini kan bukan sekali pakai. Dipakai terus selama barang-barang ini ada. Artinya selama bangsa Yesaya setia, barang itu ada. Jadi kita bisa bayangkan berapa tebal itu tembaga-tembaganya. Karena tembaga-tembaga ini bukan saja menahan panasnya api yang disemprot dari bawah, tetapi dia harus menahan beban berapa ratus kilo. Mungkin bukan 1 ekor sapi, mungkin 2-3 ekor, karena kan itu kan 5 hasta, berarti kan 2,5 meter kali 2,5 meter. Mungkin bisa 2 ekor sapi, 2 ekor sapi hampir 1 ton mungkin, ya kita nggak tahu lah berapa besar sapinya. Artinya jala-jalanya ini harus bisa menampung beban ya sekitar 1 ton. Terus dibakar sama api kan. Ya. Disinilah kita melihat luar biasa hikmat yang Tuhan berikan kepada si Bezaleel dan Aholiab yang memimpin pembuatan tabernakel ini secara keseluruhan dengan hikmat yang Tuhan berikan. Ya, mereka ini kan di padang gurun. Di mana nyari tembaganya? Kan belum ada pasar yang jual tembaga. Ya. Dan tembaga itu harus diproses, mereka harus cari mungkin gali tanah. Walaupun ada tertulis di tanah perjanjian itu banyak tembaga, banyak emas. Tapi ini kan di padang pasir. Dari mana tembaganya? Terus yang kemarin juga kita bahas tentang tabur segala macam. Dari mana emas? Walaupun dari emas itu kita melihat, ya, bisa aja semuanya ini barang-barang mereka dapat dari Mesir. Jadi waktu mereka keluar dari Mesir sebagaimana emas itu kan minta semua. Tuhan memberikan mereka emas, tembaga, apa yang diminta semua. Dia kasih. Orang-orang Mesir kasih. Karena mereka ketakutan. Ya. Mereka ketakutan kalau orang Israel ditahan lebih lama. Sekarang aja anak sulung mati semua. Apalagi ditahan lebih lama. Jangan-jangan istrinya mati semua, suaminya mati semua. Akhirnya apa yang diminta, mereka berikan. Dan tanpa mereka sadari, saya menafsirkan. Tuhan menaruh dalam pikiran orang-orang Yesaya dan orang-orang Mesir. Kamu harus berikan ini, berikan ini, berikan ini. Ya emas, ya tembaga, ya kain, segala macam. Untuk bangun ini nantinya. Bisa tahu nggak maksud saya? Karena kan nggak mungkin mereka cari tembaga di padang pasir, nggak ada. Harus diolah dulu. Nah mereka dapat dari orang-orang Mesir. Berapa banyak? Ya kita hitung waktu kemarin itu kan emasnya hampir 1 ton untuk bikin semua itu. Sangat luar biasa pekerjaan Tuhan. Ya.
Dia memang sutradara agung. Dia sudah mempersiapkan semuanya. Ketika bangsa Israel sudah keluar dari tanah perbudakan. Dengan karakter seorang budak. Ya. Yang mungkin pekerjaannya hanya untuk melakukan apa yang diperintahkan orang-orang Mesir. Dan teristimewa menyembah kepada berhala. Berhalanya Mesir. Ya. Karena itu Tuhan sudah punya rancangan sebagaimana tertulis dalam kitab Mazmur 139. Ya. Dia sutradara agung. Setelah bangsa ini keluar dari Mesir, apa yang harus mereka kerjakan? Ya. Mereka ini kan menjadi semacam satu komunitas. Satu kelompok. Ya. Kalau di zaman sekarang suatu organisasi. Satu kelompok atau satu organisasi. Kalau tidak ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya, berantakan. Semua harus ada aturannya. Semua harus diatur sedemikian rupa. Karena itu Tuhan mempersiapkan mereka semua untuk mereka bisa menerima apa yang berasal dari Tuhan, aturan, perintah, dan ketetapan untuk menjaga keutuhan komunitas mereka bisa hidup di dalam Tuhan. Dan itu bukan hanya berbicara secara verbal, tetapi Tuhan buat secara tertulis. Melalui Moshe ditulislah 10 perintah. Ya, dan dari 10 perintah ini berdasarkan firman Tuhan. Dijabarkan Tuhan dengan detail kepada Moshe. Ketika dia minta Moshe naik ke gunung. Ada bersama Bapa Yahweh 40 hari, 40 malam. Ya, saya percaya dia nggak tidur, dia nggak makan, dia nggak istirahat. Kok bisa? Ya bisa. Bersama Tuhan kok. Ya. Tuhan yang menguasai tubuhnya. Sehingga dia tidak rasa lapar, rasa haus, rasa capek, rasa ngantuk. Tidak ada. Ya. Tuhan memberikan kepada dia kemampuan untuk bisa menyerap semua apa yang Tuhan ajarkan. Dari 10 perintah menjadi 613 aturan. Perintah dan ketetapan. Nah, kita melihat ya salah satu pengajaran yang Tuhan berikan untuk membuat tabernakel ini. Itu kan semua diperlihatkan. Saya percaya itu diperlihatkan sebagai suatu yang kita kenal sekarang penglihatan. Bentuknya kayak gini ya. Ya. Terus bentuk alat-alatnya kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Dulu belum ada fotokopi, belum ada foto. Tetapi Tuhan mampu memberikan kepada Moshe kemampuan untuk mengingat apa yang sudah Tuhan katakan. Sehingga berkali-kali dalam firman Tuhan dikatakan, buatlah ini seperti apa yang ditunjukkan kepadamu. Kita sudah baca itu kan ayat-ayat. Tidak ada fotokopi, tidak ada. Fotokopinya ya Tuhan kasih penglihatan begini. Ya. Kemudian kan dia harus ajarin ke Aholiab sama Bezalel. Bentuknya kayak gini ya. Begini, 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 begini. Dan itu harus tepat seperti apa yang ditunjukkan Tuhan. Nggak boleh melenceng sedikit. Nah, saya merasa yakin. Ya. Karena hikmat yang Tuhan berikan kepada mereka. Baik kepada Aholiab dan Bezalel dan teman-temannya. Yang tergerak untuk membantu pembangunan tabernakel ini. Ya. Mereka bisa merasakan sukacita dalam membangun ini. Ya, karena ini kan nanti pada akhirnya ini merupakan tubuh Hamasiah. Saudara dan saya.
dan juga sedang dibangun. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita melihat sangat luar biasa. Ya. Dibangun dengan bentuk seperti ini, dilapisi dengan tembaga. Tidak boleh ada setitik pun lubang. Ada setitik lubang, bisa habis kayu-kayu yang di dalam. Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya. Ya. Berbicara api, kita berkali-kali mendengar. Sebagaimana tertulis Yeremia 23. Firmanku bagaikan api yang menghanguskan. Ya. Nah, terus kan dibakar ininya nih. Ingat ya, apinya itu harus dari sorga. Ya, apinya harus dari sorga. Dan ya memang ada rencana orang untuk, wah kemarin kan, oh nanti dibakar lembu. Tapi saya nggak ada dengar berita-berita. Walaupun santer ya. Kan biasanya ada di media-media. Bakar sapi gini-gini. Ya. Saya menafsirkan. Ya. Bahwa apabila nanti bait itu berdiri. Dan termasuk, kan sapi itu harus dikorbankan. Apinya dari sorga. Saya menafsirkan seperti itu. Saya menafsirkan karena berdasarkan kitab Wahyu, nanti si Elia sama si Mose itu ada. Loh, kapan adanya? Kan gitu ya. Nah, kita kan boleh menafsir-nafsir. Berdasarkan beberapa yang tertulis dari kitab suci kita. Khususnya dalam kitab Hakim-Hakim. Ketika bangsa ini ditekan. Sama juga ketika bangsa Israel ditekan. Selama 400 tahun. Mereka berseru-seru kepada Tuhan. Maka diturunkanlah Mose. Diturunkanlah hakim-hakim. Saya menafsirkan. Ketika bangsa ini nanti. Sekarang kan lagi ramai kan. Mau diserbu. Ya sekarang memang diserbu. Ya. Memang diserbu. Tapi bangsa ini tidak akan pernah bisa dikalahkan. Seolah-olah kalah tapi tidak. Pada saat mereka sangat terdesak. Saya mengimani. Pada saat itu mereka berseru. Maka turunlah Elia dan Mose. Kenapa saya tafsir? Ya seperti hakim-hakim ketika mereka berseru ditindas. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim. Dan demikian juga saya tafsirkan apa yang di dalam kitab Wahyu. Mose dan Elia diturunkan pasti ada sebabnya. Ya. Dan salah satu sebabnya berdasarkan apa yang tertulis ketika bangsa ini berseru. Kenapa berseru? Berdasarkan kitab Sakaria. Bangsa ini dikepung oleh seluruh bangsa. Seluruh bangsa. Ya. Bukan hanya yang ada di sekeliling mereka, seluruh dunia. Ya. Tetapi kitab firman Tuhan yang kita percayai. Akan ada waktunya Sang Juru Selamat datang. Ya. Sang Juru Selamat datang. Ya. Dia akan menjejakkan kaki, belak. Dan bumi terbelah. Dan firman Tuhan menyatakan pada saat itu. Ya. Ketika Tuhan berperang, ingat ya. Kita hanya bisa berdoa, firman Tuhan menyatakan begini. Tuhan, Engkau berfirman kepada bangsa pilihanmu. Engkau yang berperang ganti mereka. Dan banyak orang, walaupun dalam kepercayaan lain,
Mereka mengakui bangsa Israel itu nggak bisa dikalahkan. Kan saudara suka baca di media-media kan. Itu bukan dari kepercayaan. Ingat orang Yahudi itu beda ya. Itu kita harus lihat dan saya percaya dia itu anak Bapak Yahweh. Walaupun sekarang ini sebagian besar dari mereka belum percaya. Akan ada waktunya dan saya percaya ketika Moshe dan Elia turun untuk apa? Untuk mentobatkan bangsa ini. Sehingga mereka percaya bahwa Bapak Yahweh itulah Tuhan, bukan lagi Adonai. Bahwa Yeshua itu juru selamat, bukan lagi, sekarang kan mereka nggak percaya. Nggak percaya. Nah Elia itu datang sama seperti dahulu dia pertama datang. Zaman si Ahab dan Isabel. Dia mentobatkan seluruh orang Israel. Ketika dia mengorbankan korban persembahan. Dia tantang semua imam-imam. Kamu berdoa caramu, aku berdoa kepada Tuhan. Doa siapa yang dijawab? Itu Tuhan yang benar. Ya, dan itu pasti terjadi, itu terulang lagi. Sehingga genap apa yang dikatakan pengkhotbah. Apa yang dahulu terjadi, sekarang terjadi lagi. Bisa tanggap? Jadi tidak ada lagi yang baru, semuanya hanya siklus. Hanya mungkin ya sedikit ya berubah lah. Kalau dulu kan zaman Ahab, bangsa Israel ketika dia lihat api turun dari surga untuk membakar korban. Mereka berseru, Yahweh lah Tuhan. Dan saya percaya itu akan terjadi nanti. Ketika mereka mempersembahkan korban, bukan pakai api buatan. Apinya harus dari surga. Sehingga pada waktu itulah seperti yang terjadi pada zaman Ahab. Dengan nabi yang sama, yaitu Elia. Mereka akan mengaku Yahweh adalah Tuhan kami. Yeshua adalah juru selamat. Yang memang mereka tunggu-tunggu. Yang 2000 tahun yang lalu mereka tolak, mereka katakan salibkan dia. Tapi akan datang waktunya. Ya. Semua dicelikkan. Ya. Dicelikkan oleh Tuhan. Dan kita melihat cara Tuhan yang sangat luar biasa. Ya. Kita lihat di dalam, ya apa yang terjadi sekarang kan mulai terjadi. Kita lihat dalam Sakaria pasal 12. Ayat kedua kita mulai. Lihatlah akulah yang membuat Yerusalem sebagai cawan yang memusingkan. Bagi apa? Semua bangsa sekelilingnya. Bahkan hal itu pun terjadi atas Yehuda pada saat pengepungan terhadap Yerusalem. Terus terjadilah pada hari itu aku akan membuat Yerusalem batu beban bagi semua bangsa. Semua bangsa ya. Nah itu harus kita lihat. Semua yang mengangkutnya akan terluka parah. Semua bangsa di bumi akan dikumpulkan melawan dia. Ya. Pada hari itu firman Yahweh, aku akan menghantam semua kuda dengan kepanikan. Dan yang menunggangi dengan kegilaan. Dan aku akan terus membuka mataku terhadap keluarga Yehuda. Tetapi aku akan menghantam setiap kuda dari bangsa-bangsa dan kebutaan. Dan seterusnya kalau saudara baca. Seluruh dunia akan menyerang bangsa ini. Ya, memang dari satu sisi sebagai bentuk penghukuman Tuhan. Bagi orang atau orang pilihan. Atau anaknya yang menolak bapaknya. Menolak juru selamatnya. Tuhan izinkan semua bangsa menyerbu. Ya, semua bangsa. Dan itu ini firman itu Tuhan itu setia sama firman, pasti ini terjadi. Nah, sekarang kan udah mulai kan? Pat. Ya. Tetapi kita sebagai orang pilihan karena kita mengerti firman,
Ya berdoa aja, karena ada tertulis. Siapa yang memberkati umat pilihannya akan diberkati. Nah, kita melihat seluruh dunia sekarang, bahkan sejak dulu, kan sangat membenci orang Israel. Seluruh dunia, saya katakan seluruh negara ya. Tapi bukan berarti seluruh rakyatnya membenci, enggak. Kayak kita di sini kan. Bangsa ini ya memang tidak menyukai bangsa Israel. Tapi kan orang pilihannya di tengah bangsa ini, kita tetap memberkati bangsa Israel. Karena itu perintah Tuhan kita. Ada tertulis. Ya, banyak orang di tengah bangsa ini kan membenci mereka, mengutuki mereka. Kenapa? Karena semuanya akan menyerbu ini, menggenapkan ini. Kalau mereka tidak ada tertanam kebencian, nggak mungkin mereka menyerang bangsa ini. Tetapi segala sesuatu itu ya memang ada waktunya. Ya, ada waktunya. Kita coba lihat lagi Sakaria pasal 4, pasal 14. Ayat kedua. Ini hanya sebagai gambaran supaya saudara mengerti, ini semua sudah tertulis ya. Sehingga orang di media-media gempar-gempar nggak usah takut, ini memang udah tertulis kok. Sutradara agungnya sudah kasih tahu begini. Ya. Jadi kalau ada cek aja di firman, ini sudah tertulis. Aku akan mengumpulkan semua bangsa ke Yerusalem untuk peperangan. Kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dijarah. Wanita-wanita akan diperkosa, setengah dari kota itu akan keluar ke pembuangan. Tetapi sisa dari umat itu tidak akan diangkut dari kota itu. Lalu apa? Yahweh akan keluar dan dia akan terlibat perang dengan bangsa-bangsa itu. Seperti waktu dia terlibat perang pada hari pertempuran. Pada hari itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem. Dari sebelah timur dan Bukit Zaitun akan terbelah menjadi dua. Dari timur ke barat suatu lembah yang sangat besar. Nah, setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara. Setengah lagi akan ke selatan. Ya. Dan seterusnya kalau saudara baca ini ya. Kita melihat di sini. Nah, kita lengkap lagi umpamanya ayat ke berapa ini. Ayat ke-5. Kita baca ya. Kamu akan melarikan diri ke lembah Bukit Kur, karena lembah bukit itu akan menjangkau hingga Azal. Kamu akan melarikan diri seperti ketika kamu melarikan diri terhadap gempa bumi pada zaman usia Raja Yehuda. Perhatikan, namun Yahweh Elohimku akan masuk bersamamu, hai semua orang kudus. Nah, kita lihat kita lengkap ya, di dalam ayat 12. Inilah tulah yang akan Yahweh timpakan kepada semua bangsa yang berperang melawan Yerusalem. Dagingnya akan membusuk sementara dia masih berdiri tegak di atas kakinya. Matanya akan membusuk di dalam rongganya. Dan lidahnya akan membusuk di dalam mulutnya. Dan seterusnya. Ini cerita tentang apa yang tertulis dalam kitab Sakaria. Nah, sekarang ini semua sedang mendekati apa yang tertulis. Tetapi kita orang pilihan Tuhan berdoa bagi bangsa ini. Bangsa pilihan. Karena itu anak Bapa Yahweh, anak sulung. Bapa Yahweh berfirman, kau berkati bangsa ini, engkau diberkati. Nah, kita sebagai orang yang percaya, ya berdoa aja berkati. Karena firman Tuhan berkata, ya, kita lihat dalam Keluaran 14 ayat 14. Karena ini semua harus terjadi ya, berkali-kali saya katakan Tuhan setia sama firman-Nya. Yahweh akan berperang bagimu dan kamu akan diam saja. Kalau tadi kita baca dalam kitab Sakaria, dia berdiri udah angus semua. Ya kita bisa bayangkan ya mungkin ini bom atom, ya nggak tahu. Bisa tangkap, ya. Jadi gemuruh yang sekarang terjadi di media sosial, ya,
tetap berdoa baik bagi kita pribadi, berdoa juga bagi bangsa pilihan. Kenapa bangsa pilihan? Karena mereka menolak Sang Juru Selamat. Karena itu Tuhan izinkan ini terjadi supaya mereka dicelikkan matanya sehingga mengakui Yahweh itu Tuhannya. Yeshua itu Juru Selamatnya. Ya. Dan ya kita hanya berdoa. Ya, kemungkinan tafsiran saya. Kenapa bangsa ini diserbu? Kapan kira-kira? Ya, saya hanya menafsirkan. Ya, kalau bait suci ini berdiri, yang ditafsirkan di atas fondasi di mana bait suci itu berdiri, ada tempat ibadah orang lain. Sedangkan, lo kalau dia mau bangun kan dia harus ratain dulu. Kalau dia ratain, geger dunia kan. Tetapi berdasarkan Yeshua berbicara, robohkan bait suci dalam 3 hari aku bangun. Dan saya meyakini itu terjadi. Ketika dia berdiri, masuklah anti Hamasya dengan pasukan. Ya. Kita melihat atau kita mendengar berita. Sebagaimana tertulis. Ya. Kita berdoa berharap pada saat itulah kita diangkat Tuhan. Itu harus terjadi dulu. Baru kita diangkat. Ya. Karena kan ada pengajar, oh kita diangkat dulu. Enggak sesuai firman. Itu harus terjadi dulu baru kita diangkat. Artinya bisa aja kita tafsirkan, bisa aja pada saat yang bersamaan. Yang penting itu terjadi. Ya. Kan ada pengajar, oh nanti kita harus diangkat dulu. Loh bagaimana sih? Kita baca dalam 2 Tesalonika pasal 2. 2 Tesalonika pasal 2. Kita baca ayat 1. Kami meminta kamu saudara-saudara sehubungan. Perhatikan ayat ini ya. Sehubungan dengan kedatangan Tuhan kita Yeshua Mashiach. Dan berkumpulnya kita dengan dia. Ini firman Tuhan. Bukan kata saya. Ya. Apa yang harus kita perhatikan? Supaya kamu tidak cepat digoncangkan oleh pikiran, tidak pula ditakutkan baik oleh roh ataupun oleh perkataan, ataupun oleh surat yang seakan-akan melalui kami, bahwa seolah-olah hari Hamasya telah tiba. Biarlah tidak seorang pun menyesatkan kamu dengan cara apapun, kecuali bahwa pertama-tama kemurtatan itu datang. Manusia pendosa, yaitu anak kebinasaan itu disingkapkan. Yakni dia yang menentang dan meninggikan diri atas segala sesuatu yang disebut ilah atau sesuatu yang disembah. Sehingga dia duduk sebagai ilah di tempat kudus. Sambil memamerkan dirinya bahwa dia adalah Elohim. Saya menafsirkan inilah anti Hamasya. Mungkin yang kita namakan 666. 666. Yang akan bertakhta. Setelah itu ada baru roh Tuhan. Oleh kasih karunia kita diangkat. Karena ada pengajar, oh ini sebelum ini kita udah diangkat dulu, nggak sesuai firman. Jadi hati-hati. Ya. Nah, saya mengajar ini kan ini hanya sepintas karena memang kita sudah menafsirkan ini waktu sudah semakin dekat. Artinya betapa suci dan salehnya kata firman Tuhan. Saudara dan saya harus itu. Supaya kita layak untuk didapati tidak bercacat telah tubuh roh dan jiwa kita dan layak diangkat. Ya, dari atas saja lah nanti kita lihat, oh inilah. Saya nggak usah saya. Ya. Karena itu berjuang dengan sungguh-sungguh. Berjuang dengan sungguh-sungguh karena keselamatan itu urusan pribadi. Bukan urusan orang lain. Saya tidak bisa menyelamatkan saudara dan sebaliknya. Saudara suami tidak bisa menyelamatkan istri, istri tidak bisa menyelamatkan suami.
Orang tua tidak bisa menyelamatkan anak-anak dan sebaliknya. Kerjakanlah keselamatanmu sendiri, kata Filipi. Artinya keselamatan tergantung kita. Saya katakan tergantung kita, bukan lagi tergantung Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah bilang, inilah jalanku. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Kalau engkau mau ketemu Bapa, satu-satunya jalan ini. Terserah kita mau pilih yang mana. Karena itu saya berani katakan, Tuhan sudah siapkan jalan. Tergantung kita mau pilih yang mana. Ya. Dan nama juru selamat hanya Yeshua. Bukan yang lain. Jangan ketipu dengan pengajaran, oh sama aja. Karena kitab Yesaya pasal 40 sudah nyatakan. Kau samakan aku dengan apa? Nama Tuhan tidak ada. Apa namanya? Dirobah-robah, tidak ada. Apa yang dari sorga, itulah namanya. Jangan kau robah. Itu harus menjadi pendirian kita. Dan saat ini apa yang kita pelajari tadi, kita coba untuk mengerti. Ya. Saya coba hanya menggambarkan nih barang ini disalut dengan tembaga, jangan sampai ada lubang. Ada lubang habis. Artinya jangan beri celah. Setangkap. Karena berbicara mesbah, berbicara pertobatan. Ya. Kita harus bertobat dengan sungguh-sungguh. Karena tembaga melambangkan atau menyimpulkan penghukuman. Kita harus bertobat sungguh-sungguh dari semua apa yang tidak benar yang pernah kita pikirkan, kita katakan, kita lakukan. Ya. Itu hubungan kita dengan Tuhan, bukan kata orang. Hanya Tuhan yang tahu apa yang pernah kita pikirkan, kita katakan, kita lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu ketika saya melayani saudara, saya katakan berdoa minta ampun. Saya nggak perlu tahu, doa dalam hati aja. Karena banyak orang kan ya memang pelayan-pelayan beda-beda. Tulis dosa-dosamu apa yang kamu ingat. Mau ngapain? Karena ada juga dosa ditulis. Wah bagus-bagus. Habis itu dibakar. Itu pikiran manusia. Apa kau pikir habis kau tulis, kau bakar terus dosamu diampuni? Enggak. Harus ada pengakuan dari mulut. Ya. Mengaku dengan mulut dan dengan hati. Baru ada pengampunan. Engkau tulis satu buku dosa-dosamu. Tapi engkau tidak pernah mengakui. Nggak bisa. Apalagi habis tulis capek-capek dibakar. Kan banyak itu tradisi-tradisi seperti itu. Yang tidak pernah diajarkan oleh Yeshua. Yeshua bilang jangan berdosa lagi. Nggak ada ditulis. Apakah Yeshua bilang apa dosamu? Kadang-kadang dia sembuhkan dulu. Baru dia bilang jangan bikin dosa lagi. Saya tanggap. Nah, kita sekarang harus apa yang Tuhan ajarkanlah. Walaupun yang dinyatakan ini mungkin masih jauh dari sempurna. Tapi kita harus berandai. Berbicara mesbah bakaran ini harus ada pengakuan dosa. Karena itu dari saya sebagai pelayan Tuhan, ketika saya melayani saudara, berdoa dalam hatimu, minta ampun. Saya nggak perlu dengar. Karena kalau saya dengar, ya mungkin saudara malu. Betul nggak? Dosa-dosa yang kecil, aduh kalau saya ngomongin nanti gembala tahu, saya malu. Hubungan, saya tidak bisa mengampuni dosamu. Tetapi kalau engkau minta ampun kepada dia yang sanggup mengampuni, berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan, aku sudah bikin ini, bikin ini, bikin ini. Karena api itu, firman itu terus membakar. Tapi kalau kita sudah menutup diri dengan tembaga, ya, maka kita tidak ada rasa kesakitan. Ya. Karena semua itu, ya,
oleh kemurahan Tuhan, kita bisa tahan dalam proses. Ya, kemudian kalau kita kembali, apa yang awal saya katakan. Ada paling sedikit 2 penafsiran yang saya tafsirkan. Orang lain mungkin nafsirkannya lain, saudara juga bisa menafsirkan lain. Seperti yang saya katakan. Kenapa harus darah dikorban? Dan bahasa ayat-ayat firman Tuhan tadi katakan, nyawa ganti nyawa. Gigi ganti gigi. Apa hubungannya dengan darah? Itu kan harus jadi pertanyaan. Ya. Nah, saya menafsirkan. Terlepas apa yang saya tafsirkan itu benar, separuh benar atau salah, tapi saya harus berani menafsirkan. Ya. Lo menafsirkan ini harus ada ayat yang saya buat menjadi landasan. Dan itu tertulis di dalam 2 Korintus. Ya, 2 Korintus pasal ke-11. Ayat kedua. Sebab aku mencemburi kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada seorang suami untuk mempersiapkan seorang perawan yang suci bagi Hamasia. Apa alasannya? Apa yang saya kutip dari sini? Ya. Kita atau saya menafsirkan. Ya. Boleh aja saya menafsirkan kan. Saudara juga boleh menafsirkan. Ya, semua orang boleh menafsirkan. Tetapi berdasarkan ayat-ayat ini, kita harus bisa mencoba menafsirkannya sesuai dengan apa yang Tuhan berikan bagi kita masing-masing. Ya. Dikatakan dari ayat ini, aku sudah mempertunangkan kamu dengan Hamasia, dan kita dikatakan sebagai perawan yang suci. Terus apa hubungannya? Ya. Lah saya menafsirkan, ketika Tuhan berbicara setelah menciptakan Adam dan Hawa, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Kita sudah belajar kemarin-kemarin berdasarkan perhitungan yang saya tafsirkan. 5.000 tahun lebih. Apa yang Tuhan katakan, beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Itu tidak terjadi. Setan yang licik, saya menafsirkan, membujuk Tuhan supaya dia diizinkan masuk ke Taman Eden. Untuk apa? Karena dia tahu firman-Nya berkata, beranak cuculah, bertambah banyak. Ya, kita kan boleh menafsir. Itu yang saya katakan, itu tafsiran saya. Ya. Bisa aja setan berbicara, dia tahu bahwa yang bisa punya anak itu Hawa. Ya. Karena itu yang dia hampiri Hawa. Terus apa hubungannya dengan tadi? Saya menafsirkan perawannya Hawa yang seharusnya diberikan kepada Adam, itu diambil sama setan. Darah diganti dengan darah. Bisa ditangkap? Itu nyawa ganti nyawa. Itu penafsiran saya yang pertama. Karena dia sudah memberikan darahnya kepada setan, makanya manusia harus bayar dengan darah. Yang Tuhan berikan hikmat, ya yang punya darah cuma binatang. Nggak mungkin darah manusia.
Dan kita melihat yang pertama membakar korban itu Kain dan Habel. Habel gembala domba, Kain itu petani. Ya. Habel mempersembahkan domba yang terbaik, darahnya diambil. Tetapi karena Kain ini ya anak setan, nggak ngerti apa-apa. Memang dia petani, tetapi hasil tanaman ada tertulis, terkutuklah tanah. Jangan kau mempersembahkan hasil dari barang kutukan. Tetapi karena Kain tidak punya hikmat, seharusnya kalau dia punya hikmat, dia tukeran sama si Habel. Nih aku beli dombamu, supaya aku bisa mengorbankan. Tapi karena Kain tidak punya hikmat, dia mempersembahkan hasil tanamannya. Firman Tuhan katakan, persembahannya ditolak. Karena saya menafsirkan, darah harus dibayar dengan darah. Saya tangkap. Ya. Itulah sebabnya saya menafsirkan, kenapa darah? Karena berdasarkan kitab Korintus tadi, ya, telah terjadi sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan oleh Hawa. Dia memberikan keperawanannya kepada setan. Seharusnya diberikan kepada Adam. Karena itu saya menafsirkan darah yang harus diberikan. Darah ganti darah. Ya. Kemudian penafsiran yang kedua. Nah, kalau saudara gali lagi sebenarnya banyak ya. Banyak itu bisa dibuka lebih detail lagi. Ya. Berbicara darah, berbicara jiwa. Kitab Yakobus pasal 1 ayat 21 kita lihat. Ini berkali-kali ayat ini disingkap. Sebab itu dengan menyingkirkan segala kotoran dan banyaknya kejahatan, terimalah dengan kelemah lembutan firman yang ditanam, yang dapat menyelamatkan jiwamu. Artinya, setelah manusia jatuh dalam dosa, jiwanya hancur. Ya, pikiran, perasaan, kehendak. Berbicara jiwa, pikiran, perasaan, kehendak. Pikiran setan mulai masuk. Pikiran yang merusak mulai masuk kepada manusia. Ya. Karena itu di dalam mezbah. Berbicara mezbah, berbicara api yang membersihkan. Berbicara firman, kalau kita terima firman itu dengan lemah lembut. Firman itu dapat menyelamatkan jiwa kita, kata firman Tuhan. Bisa tangkap? Ya. Nah inilah dua tafsiran yang kalau kita itu masih bisa dikembangkan lebih jauh. Ya. Dan disinilah kita melihat, kita coba menasihat, kenapa harus ada itu? Setelah kita menerima kabar baik, kita harus dengan rela mengakui dosa kita. Ya. Mengakui dosa kita dan kita harus berani ganti pengorbanan darah yang seharusnya milik Tuhan. Ya. Itu harus dipersembahkan kepada Tuhan. Nyatanya si siapa? Si Hawa dia kasih sama setan. Setan enggak? Ya. Kita lihat satu ayat ya. Lukas pasal 3. Kita baca ayat 38 aja. Tapi saudara baca nanti dari atas ya, ayat 23. Kita baca ayat 38 aja. Anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Elohim. Wah, artinya seharusnya ini diberikan kepada Adam, seharusnya diberikan kepada Elohim. Tapi dia berikan ke setan, darah itu.
Darah perawan tadi. Kan ini bilang, anak Adam, anak Elohim. Di sinilah kita melihat sangat luar biasa arti daripada mesbah itu. Arti daripada darah itu. Karena pemberontakan yang terjadi di Taman Eden. Bukan kasih jiwanya kepada Tuhan. Karena berbicara Adam, berbicara Tuhan. Kan anak Adam, anak Elohim. Kan tadi berbicara darah, berbicara juga jiwa. Jiwa itu harusnya diberikan kepada Adam, diberikan kepada Tuhan, tetapi Hawa terbojok, dia berikan kepada setan. Bisa tangkap maksudnya? Di sinilah kita belajar. Karena itu dikatakan kitab Yakobus tadi, hanya firman yang dapat memulihkan segala sesuatu. Jiwa yang sudah rusak ini karena perbuatan si setan dengan si Hawa, itu hanya bisa dipulihkan dengan firman. Kalau kita menerimanya dengan sungguh-sungguh. Dan pemulihan itu akan bisa terjadi apabila ada pengakuan. Saya tanggap. Kalau kita nggak pernah mengaku dosa, ya, bagaimana dosa ada? Firman ada nggak bisa bersih. Tapi dengan kita mengakui dosa Tuhan, saya punya dosa ini. Firman itu akan bekerja, membersihkan tuntas semua akar-akar yang masih ada. Ya. Kita melihat di sini luar biasa pekerjaan Tuhan untuk memperlihatkan kepada kita. Ya, karena itu dikatakan kan di dalam kitab Ibrani yang tidak kita baca lagi lah. Ibrani pasal ke berapa tadi itu? Ibrani pasal ke 9. Ya, ayat 22. Hampir segala sesuatu disucikan dengan darah menurut Torah dan tanpa penumpahan darah pengampunan tidak terjadi. Kemudian Ibrani 10 ayat keempat. Sebab mustahil darah lembu jantan dan kambing jantan menghapus dosa. Karena itu Yeshua, Bapa Yahweh sendiri turun sebagai Yeshua. Memberikan dirinya, darahnya. Yang dahulu dijual oleh Hawa kepada setan. Darah ganti darah. Untuk memulihkan kembali ciptaannya, anak-anaknya. Yang telah dicemari oleh si setan. Maka Yeshua membersihkan jiwa kita oleh firman-Nya. Kalau kita terima firman itu. Kan Yakobus tadi kan. Terimalah firman itu dengan lemah lembut. Kalau kita nggak terima, ya nggak bisa. Di sini kita melihat penafsiran luar biasa. Apa yang dahulu dilakukan dengan darah lembu, darah domba. Dan binatang-binatang tahir yang lain. Apakah itu bisa menghapus dosa? Itu hanya sebagai simbol. Tetapi setelah waktu yang telah ditetapkan. Pada hari ke-14 kata kitab Keluaran yang sudah kita baca. Pada hari ke-14 sembelih dia. Ya. Yeshua disalib, darahnya dicurahkan. Untuk mengganti darah yang dahulu. Diberikan Hawa kepada setan. Seharusnya darah perawannya Hawa diberikan kepada Adam. Tapi dia kasih setan. Karena itu apa yang dinyatakan tadi. Nyawa ganti nyawa. Gege ganti gege. Memang gak disebut darah ganti darah. Tapi kita harus ada hikmat. Nyawa itu adalah darah. Darah ganti darah. Bisa ditangkap. Karena itu saya berani menafsirkan. Jadi bukan nafsir asal nafsir.
ada tertulis nyawa ganti nyawa. Apa itu nyawa? Darah. Darah ganti darah. Karena itu kita melihat di sini, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Betapa luar biasa kalau kita mau terus belajar. Setelah pertobatan, ya, pertobatan, ya. Tapi di sini kalau kita lihat lanjutannya itu ke pelataran, ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, karena memang kitab Keluaran ini nanti di bab-bab selanjutnya ada pengulangan lagi. Tapi kita coba menghabiskan seluruh kitab Keluaran ini bab demi bab, ya. Walaupun itu bukan berarti semuanya sudah tersingkap. Karena seperti yang pernah saya katakan, firman Tuhan yang saudara baca sekarang, ya, besok saudara baca lagi ada penyingkapan baru. Artinya itu pengalaman saya. Nah, seringkali dalam pemberitaan seperti ini ada sesuatu yang saya dapat juga sebagai suatu pembukaan. Sehingga saya bisa mengerti, oh iya. Ya. Nah, saya rindu saudara dan saya kita sama-sama, ya. Karena Tuhan menghendaki sebagaimana tertulis tugas 5 jawatan, ya. Kita akan nanti masuk terus sana. Tapi kita sudah sempat berbicara tentang pintu gerbang, pintu kemah, terus tabir, sudah dibuka sedikit-sedikit. Nanti kan lebih dalam lagi. Sehingga kita mengerti, oh kita sudah sampai di sini. Nah, kita sekarang sudah masuk di dalam mesbah korban bakaran. Bukan hanya lalu, ya, tapi koreksi diri kita. Hari ini, apa yang kita buat yang tidak sesuai kehendak Tuhan, akui. Ya. Akui, ngomong sama Bapak kita, Dia yang mengampuni. Tuhan begini. Karena 1 Yohanes 1 ayat 9 kita lihat. Jika kita mengaku dosa kita, Dia setia dan adil, dan Dia akan mengampunkan segala dosa kita, membersihkan kita dari segala ketidakadilan. Dan setiap saat kita mohon kelayakan. Dibakar setiap hari. Ya. Karena kalau kita lihat, ya udah waktu, tapi nggak apa-apa kita sedikit, ya. Atau nanti bisa diulang-ulang lagi. Karena kalau kita melihat di sini, ini kan korban bakaran itu macam-macam. Ya. Korban itu dibakar, ya, baik lembu, baik kambing, baik domba, ya. Kita melihat Imamat pasal 6 ayat ke 9. Perintahkanlah Harun dan anak-anaknya dengan mengatakan, inilah Torah mengenai persembahan bakaran. Ini adalah persembahan bakaran. Kenapa? Karena ini dibakar di atas mezbah sepanjang malam sampai pagi. Perhatikan waktunya, ya. Sepanjang malam sampai pagi. Dan api di atas mezbah itu tetap dipelihara nyala. Ya, itu malam sampai pagi. Nah, kita lihat lagi, ya. Di dalam Bilangan pasal ke-28. Kita baca ayat keempat. Engkau harus mengolah anak domba yang pertama pada pagi hari, dan engkau harus mengolah anak domba yang kedua pada waktu petang. Yang tadi dari malam sampai pagi. Lo yang ini dari pagi sampai petang. Kita tahu waktu di sana Israel dihitung dari jam 6 ke 6. 6 malam sampai 6 pagi itu malam. Itu yang tadi kita baca pertama.
6 pagi sampai 6 sore itu dihitung pagi. Pagi dan malam ya. Kalau kita kan beda, kita kan 12-12. Kalau dia 6-6. Karena itu perhitungan tentang kematian Yeshua, banyak orang yang salah. Karena tidak memperhitungkan seperti perhitungan waktu Yahudi. Kan dia 3 hari 3 malam. Itu harus diingat. Yeshua itu mati kira-kira jam 3 sore. Antara 3 sore sampai 6 sore itu sudah 1 hari. Bisa tanggap? Karena 1 hari itu 1 jam pun dihitungnya 1 hari. Nah itu banyak orang yang salah perhitungan di situ. Tapi ya buat saya oke-oke aja lah. Karena kita kan cuma menafsirkan 3 hari. Tapi yang terang bukan 72 jam. Karena kalau saudara baca banyak orang yang menafsir 72 jam. Mana ayatnya? Enggak ada ayatnya 72 jam. Yang ada 3 hari 3 malam. Ada sini bakar korban. Yang korban bakaran biasa. Yang korban harian. Yang korban sabat. Yang korban bulanan. Dan korban-korban pada setiap hari 7 hari raya. Banyak korbannya. Sementara yang malam pagi itu berlangsung, apinya nggak boleh mati. Apinya harus api dari sorga. Begitu api dari sorga membakar, habis kan, dia harus tetap pelihara apinya. Paling sedikit baranya dia simpan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nadab dan Abihu, anak pertama dan kedua daripada Harun, kalau kita sudah baca nanti dalam Imamat 10, mereka mempersembahkan api asing. Langsung dimusnahkan oleh Tuhan. Karena itu saya percaya. Kita baca satu ayat terakhir inilah. Ya. Karena ini ada kaitannya nanti dengan apa yang akan dilakukan oleh bangsa Israel untuk korban bakaran. Imamat pasal 10 kita baca ayat 1 dan 2. Nadab dan Abihu, anak-anak Harun, masing-masing mengambil padupaannya. Mereka menaruh api ke dalamnya lalu membubuhkan dupa di atasnya. Perhatikan, mereka mempersembahkan api asing ke hadirat Yahweh yang tidak dia perintahkan kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadirat Yahweh dan melalap mereka. Maka matilah mereka di hadirat Yahweh. Ya kalau kita baca di dalam Imamat pasal 9 ayat terakhir. Katakan ayat 24. Imamat 9 ayat 24. Keluarlah api dari hadapan Yahweh lalu melalap persembahan bakaran dan lemak-lemak di atas mezbah itu. Maka seluruh umat melihat dan bersorak-sorai lalu sujud di hadapannya. Berdasarkan ayat-ayat ini, apa yang dipersembahkan Salomo, apa yang dipersembahkan oleh Elia, apinya dari sorga. Nah, apa yang dikatakan di dalam imamat ini pun apinya dari sorga. Tapi Nadab dan Abihu mempersembahkan api asing. Karena itu Tuhan binasakan. Ya, nah, puji Bapa Yahweh ya, sebenarnya masih banyak ya, tapi enggak apa-apa. Kita pasti Tuhan berikan waktu-waktu untuk kita lebih lagi dalam mengerti akan arti daripada mezbah korban bakaran. Haleluya.